Yang saya mau dalamin Ya. itu adalah soal barter dia. Ya, Dibangunlah Hotel Nusantara ya, hanya dengan 200 M, tapi kemudian ditukar dengan dia mendapatkan ya. PSN. Sebenarnya ini bisa kita telusuri dari awal proyek IKN, Mas ya. Jadi kita tahu awalnya itu kan ada semacam janji oleh seorang pengusaha Jepang yang akan menginvestasikan duit sebesar 100 miliar US dollar untuk membangun IKN. Ya kan, tapi kemudian dia akhirnya mengundurkan diri kan. Dan sejak itu Pengusaha Jepangnya siapa tuh? SoftBank. 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 Oke, SoftBank baik. itu ya salah satu inilah konglomerat di Jepang. Oke, ya kan. SoftBank, oke. Tapi dia mundur. Lalu kemudian Pak Jokowi bingung kan, wah ini nanti gimana pembangunan IKN? Padahal tadinya dia berjanji bahwa pembangunan IKN itu 100% investasi swasta atau asing, ya kan. Belakangan ya berubah, biasalah APBN 20%, 80% investasi. Nah selama 2 tahun itu Pak Jokowi udah jualan ke sana kemari, ke Timur Tengah, ke Singapura, ke Cina, ketemu Xi Jinping 2 kali, ya kan, ke Jepang, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, tidak ada satupun yang tertarik untuk masuk, ya kan. Dan waktu terus berjalan kan, dan Pak Jokowi merasa malu karena Apalagi janji sudah ditebar dan betul. Di sisi lain juga kapasitas finansial pemerintah untuk menanggung biaya pembangunan IKN ini juga sangat terbatas kan. Nah, gimana caranya supaya IKN itu sepertinya menarik para investor? Akhirnya ya udahlah, Agun dipanggil, ya kan, Agun dipanggil, lalu kemudian diajak untuk melakukan investasi di IKN. Itu yang disebutkan oleh Aguan di Tempo kan, untuk menyelamatkan wajah presiden. Jadi intinya sebenarnya itu agendanya itu untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sudah terlanjur malu nih kalau tidak ada satupun investasi swasta dan asing yang masuk ke IKN. Nah, Agun tidak sendiri, dia bikin konsorsium, kalau nggak salah namanya konsorsium Nusantara. Rencananya mereka akan investasi sekitar 0,5 triliun, jadi membangun hotel, lalu kemudian mall dan rumah sakit di IKN. Nah, proyek pertama atau groundbreaking pertama itu adalah pembangunan hotel Nusantara yang diselesaikan dalam waktu 9 bulan, Mas. Gitu, itu super kilat tuh. Ya kan, kalau nggak salah Agun keluar sekitar hampir 200 miliar untuk membangun hotel 7 atau 9 lantai kalau nggak salah ya, 164 kamar. Dan udah selesai sebelum 17 Agustus 2024 kemarin, dan kemarin udah dipakai kan pada saat acara 17 Agustus. 17 Agustus dipakai. Udah dipakai. 17 Agustusan kosong lagi kan. Nah, sudah biaya harga kamarnya itu per malam sekitar 3 juta. 3 juta. Ini hotel bintang 5. Tapi setelah acara 17 Agustus sampai sekarang kosong. Tapi buat kosong gitu ya. betul, tapi buat Aguan ini uang receh lah, ya kan? Karena dengan dia melakukan investasi membangun membangun Hotel Nusantara sebagai penanda masuknya investasi swasta ke IKN, dia mendapatkan hadiah berupa status proyek strategis nasional di proyek PIK 2. Itu. Nah, status proyek strategis nasional ini penting sekali karena proses pembangunannya akan difasilitasi oleh pemerintah secara langsung, baik dalam bentuk urusan legal, urusan hukum ya, urusan perizinan, lalu kemudian kali ya. betul, akuisisi tanah, ya kan, pengadaan lahan, dan tentunya infrastruktur yang lain. Inilah yang kemudian dia pakai untuk melakukan ekspansi skala besar dari proyek PIK 2 yang tadinya itu cuma 2.600 hektar ya. Lalu kemudian ditambah 1.700 hektar, tapi kemudian status ini dipakai untuk mengklaim wilayah yang lebih luas dari itu. Yang sampai kalau nggak salah daerah Kronjo gitu, jauh banget. Kita lihat di peta itu memang luar biasa besarnya gitu. Itu wilayahnya itu udah sampai udah nyaris seperti Jakarta Utara, seluruh Jakarta Utara. Jadi dia punya kawasan seluas Jakarta Utara di PIK 2 itu. Iya. Yang dia klaim. Padahal status PSN itu cuma berlaku di 1.700 hektar. Di sampingnya PIK 2 yang original, yang 2.600, ya kan? Itu pun 1.700, 1.500 tidak bisa dibangun karena itu adalah hutan lindung. Ini yang dipermasalahkan oleh Menteri ATR kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya dia cuma punya 200. Yang bisa dibangun ini cuma 200, dan dipermasalahkan. Itu sebabnya dia minta yang lainnya, bukan minta. Ngambil dulu setelah itu izin. Nah, iya kan, akhirnya kemudian status ini dipakai untuk mengklaim daerah di luar dari 1.700. Ini yang kemudian menghasilkan konflik di mana-mana. Seperti itu. Tapi ini tipikal tipikal cara korporasi, khususnya korporasi properti, untuk mendapatkan lahan dengan harga yang sangat murah, kemudian akhirnya dibangun, dan kemudian menghasilkan produk-produk yang bisa dijual dengan sangat mahal, ya kan? Jadi yang sobat bilang itu PIK 2 sebenarnya sudah seperti ibu kota, tanpa mahkota. Karena seluruh sistem organ strukturnya itu udah jadi. Udah jadi.
udah jadi gitu. Jadi sebenarnya Jokowi tidak perlu memindahkan ibu kota ke IKN, cukup ke PIK 2 aja. Oh gitu ya? Dan ironisnya gini, PIK 2 ini kan berada di pantai utara Jakarta, ya kan? Yang dikatakan daerah yang sangat rentan terhadap kenaikan air laut ya? Kenaikan air laut sehingga gampang tenggelam. Dan kemudian makanya itu menjadi alasan kenapa Jakarta harus pindah kan? Ibu kota harus pindah kan? Jadi sangat ironis ketika pemerintah memindahkan ibu kota, daerah ini dikuasai oleh korporasi gitu. Dan dia aman-aman saja. Aman-aman saja. Seluruh rasionalitas pindahan itu sama dia dikangkangin dan bisa bangun. Betul sekali. Jadi PIK 2 itu mementahkan argumen pemerintah untuk memindahkan ibu kota.